Hai, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada bab FPB dan KPK. Di bab pertama FPB dan KPK ini kita akan berkenalan dulu dengan faktor dan kelipatan ya. Nanti ini karena akan dipakai dalam bab FPB KPK ya. Faktor itu apa sih ya? Di sini saya tuliskan. Faktor itu adalah semua bilangan ya. Jadi faktor itu adalah suatu bilangan ya, suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut ya. Maksudnya gini ya, faktor suatu bilangan maksudnya gitu ya, faktor suatu bilangan. Nah, faktor suatu bilangan itu adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut ya. Contohnya gini ya, misalkan tentukan faktor 16. Nah, misalnya seperti itu. Jadi di sini faktor suatu bilangan itu tadi kan suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, misalnya contohnya adalah tentukan faktor dari 16. Berarti kita cari bilangan yang bisa membagi habis angka 16. Saya bikin kotak ya, bikin kotak seperti ini misalnya ya. Nah, ini. Atau bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya 16. Jelas 1, 6, 16 ya. 16 dibagi 1 habis ya. Nah, berarti 1 termasuk faktor dari 16. Kemudian berapa lagi? 2 bisa nggak membagi habis 16? Oh, bisa ya, kalau sama dengan 8. Jadi 16 dibagi 2 itu adalah 8. 3 bisa nggak dibagi 16? Ada nggak kali-kalian 3 yang hasilnya 16? Nggak ada. Berarti berapa lagi? 4 dikali 4 itu hasilnya 16. Maka faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, berapa lagi? 8 dan 6. 16 itu sendiri ya. Contoh lagi ya, misalnya ya. Contoh lagi misalnya berapa di sini? 18 ya. Tentukan faktor dari 18 misalnya gitu. Maka kita cari angka yang apabila bisa membagi habis angka 18 itu. Misalnya 1 bisa ya, 1 dibagi 18 bagi 1 18. Berapa lagi? 2 itu berarti berapa? 9 ya. 18 dibagi 2 hasilnya 9, atau 18 dibagi 9 hasilnya 2. Berapa lagi? 3. Kalau 3 hasilnya adalah 6 ya. 3 dibagi 6 sama dengan 18 bagi 3 sama dengan 6, atau 18 bagi 6 sama dengan 3. Jadi faktor dari 18 itu 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Contoh lagi ya, satu angka lagi. Misalkan di sini saya punya 24 ya, 24. Tentukan faktor dari 24. Berarti kita cari angka yang apabila kita membagi 24 itu habis ya. Kalau nggak habis berarti bukan faktornya ya. Berarti 1, 24 dibagi 1, 24. Atau bisa kebalikannya ya, 24 dibagi 24, 1. Habis kan, nggak ada sisa. Bagi 2 berarti berapa? 12 ya. Bagi 3 bisa nggak? Bagi 3 itu hasilnya adalah 8 ya, karena 24 bagi 3 8, 8 bagi 24 bagi 8 3, atau 3 kali 8 itu 24. Berapa lagi? 4. Berapa? 6. Jadi faktor dari 24 itu berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 6 ya di sini ya, 8, 12 dan 24. Nah,
Nah, kalau tadi kita telah membahas tentang faktor, sekarang tentang kelipatan suatu bilangan. Di sini saya telah menuliskan kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Misalkan tentukan kelipatan 3. Kelipatan 3 ya. Berarti kita nyarinya bagaimana? 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 adalah 15 dan seterusnya. Berarti kelipatan 3 itu berapa aja? Berarti kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Misalnya soalnya tentukan kelipatan dari 4, misalnya gitu. Kelipatan dari 4 berarti mulainya 4, 4 kali 1, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20 dan seterusnya. Tentukan kelipatan dari 10, berarti hasil kali perkalian 10. 10 kali 2 20, kali 3 30, kali 4 40, kali 5 50 dan seterusnya. Ini adalah yang disebut dengan kelipatan. Baik, sekarang kita akan coba mengerjakan soal ya. Misalnya saya di sini ya ada beberapa soal ya. Kita tulis soal yang faktor dulu. Misalnya tentukan yang A ya. Tentukan faktor dari ini misalnya nomor 1 ya. A 25, B 100. Maka kita coba ya. 25 berarti kita cari angka yang apabila dikalikan hasilnya 25 atau angka yang apabila membagi angka 25 itu habis ya. Kayak tadi ya. Berarti ini 25. Kira-kira yang pertama berapa ya? Jelas angka 1 ya. 25 dibagi 1 2, 25. Atau bisa dibilang 1 kali 25 25. Angka berapa lagi karena belakangnya 5 berarti 5 25 dibagi 5 berarti 5 atau 5 kali 5 25. Berarti faktor dari 25 itu berapa saja? 1 5 dan 2 5 ya. Sekarang 100 berarti cari angka yang apabila membagi 100 itu habis ya. Ini 100 berapa kira-kira? 1 berarti hasilnya adalah 100. Berapa lagi? 2 berarti 100 bagi 2 itu 50. 3 bisa enggak? Enggak bisa karena 100 ini bilangan genap ya, enggak bisa dibagi bilangan ganjil ya. Kemudian 4 ya. Kalau 4 berarti 25. Kemudian 5 20. Ada lagi enggak? 6 bisa enggak? Enggak bisa. 7 bisa enggak? Enggak bisa. 8 enggak bisa. 9 nggak bisa. 10 kali 10 nih. 100 bagi 1 100 atau 100 dibagi 100 1 atau bisa dibilang 1 kali 100. 2 kali 50, 4 kali 2 5, 5 kali 20, 10 kali 10 ya. Sebab perkalian itu kan lawan dari pembagian. Maka faktor dari 100 itu adalah 1 2 4 5 10 20 25 50 dan 100. Lanjut ya, paham ya ini ya. Arti faktor tadi adalah bilangan yang dapat membagi habis atau hasil kali bilangan tertentu itu faktornya ya, sampai ketemu angkanya yang dicari. Misalkan soal yang kelipatan. Misalnya soal nomor 2 ya, tentukan kelipatan 5 kurang dari 50. Nah, misalnya soalnya seperti ini ya. Tentukan kelipatan 5 tapi kurang dari
50. Nah, berarti apa? Hasil perkalian 5 yang hasilnya kurang dari 50 ya. 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4, 5 kali 5, 5 kali 6 ya. Di sini ya. 5 kali 7, 5 kali 8, 5 kali 9. Apakah 5 kali 10 ditulis 50? Tidak ya. Jadi cuma sampai 45. Kenapa? Karena soalnya di sini adalah kurang dari 50. Maka cuma sampai 45. Nah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya tentang faktor dengan bilangan prima. Terima kasih.